salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh dengan anugerah. Kami merendahkan hati kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu terus menolong kami dan memampukan kami untuk kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 dengan satu tema, hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 37 ayat 5, 6, dan 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam kehidupannya, karena orang yang melakukan tipu daya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang penuh dengan yang namanya liku-liku. Tidak selamanya jalan hidup manusia itu lurus seperti jalan tol, gak selamanya. Ada kalanya hidup ini Bapak Ibu Saudara ya diwarnai dengan berbagai persoalan, masalah, problem dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang harus dilewati dengan berbagai duka. Namun di dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari dan kita harus ingat bahwa perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu Saudara hanya bersifat sementara. Ketika kehidupan kita sedang menghadapi persoalan, masalah, problem yang konflik, Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya ada tempat untuk kita bisa berserah diri. Ada tempat untuk kita berserah diri. Bagaimana supaya kita bisa melewati, menjalani hidup ini di dalam kehidupan yang semua serba misteri dan tidak ada yang tahu hari esok. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Tetapi ketika kita berhasil menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka ada terang yang benderang yang akan dimunculkan dari kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi seakan-akan kehidupan kita suram, kelabu, tidak jelas, saudara. Tetapi ketika kita berani mengambil satu keputusan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bertindak apa? Apa yang akan dilakukan? Baca ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kebenaranmu akan dimunculkan. Ya, mungkin banyak orang yang mengumpat saudara,
jelek-jelekin saudara, ya, menfitnah saudara, ya, seakan-akan apa yang saudara lakukan tidak ada yang benar. Saudara, jangan sedih hati, jangan kecil hati, jangan patah hati, jangan patah semangat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tindakan Tuhan tidak akan pernah salah. Tindakan Tuhan tidak akan pernah keliru untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Dia sanggup memunculkan kebenaran. Kebenaran yang Bapak Ibu Saudara miliki asal bukan kebenaran saudara sendiri, tetapi kebenaran yang Allah berikan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kebenaran yang Allah anugerahkan itu adalah kebenaran yang hakiki. Bukan kebenaran menurut kata orang, bukan kebenaran menurut pendapat orang, bukan kebenaran menurut falsafah, bukan kebenaran menurut orang-orang yang tidak jelas, tetapi kebenaran yang Allah anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan dimunculkan oleh Allah sendiri. Yang sanggup memunculkan kebenaran Allah yang Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah Allah sendiri. Manusia tidak akan mampu memunculkan kebenaran Allah. Yang mampu memampukan kebenaran Allah itu hanya Allah sendiri. Alkitab mencatat dengan jelas, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara punya hak. Mungkin hak saudara dirampas oleh orang lain, oleh saudara, oleh teman, oleh siapapun, mungkin dengan tipu daya, sehingga saudara kehilangan hak saudara. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah gelisah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengembalikan hak saudara. Saya kasih tahu saudara, bangsa Israel itu, ya, dia punya yang namanya tanah perjanjian. Itu tanah Kanaan, itu tanah perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Sudah ditinggal selama 400 tahun. Karena itu memang adalah hak mereka. Tuhan mengembalikan, sekalipun harus melewati bermacam-macam liku-liku perjalanan hidup, tetapi tetap sampai tujuan. Hanya orang-orang yang tidak taat saja yang tidak sampai kepada tanah perjanjian. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sanggup dan berhasil menyerahkan hidupnya, percayalah, hak saudara tidak akan hilang. Selanjutnya, ya, perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, bukan berdiam diri malamun, meratapi nasib. Tidak. Tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya. Dan nantikanlah dia. Nantikanlah dia, menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah lambat. Ya, syaratnya jangan marah. Ya, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Dunia ini Bapak Ibu Saudara, dunia ini kalau tidak ada tipu daya, katanya ya, kata dunia ya, kalau tidak ada tipu daya, tidak berbohong, tidak menipu, itu tidak keren katanya. Kata dunia ya. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang beriman, saudara, saya mau beritahukan, tipu daya itu haram.
hukumnya haram. Kenapa? Karena tipu daya ini adalah siasat pekerjaan iblis, pekerjaan setan-setan, roh-roh di udara, penghulu-penghulu angkasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah kepada dunia ini, tapi menyerahlah kepada Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak dan Dia akan memunculkan terangmu, memunculkan kebenaranmu seperti terang, memunculkan hakmu seperti siang, dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak ketebusannya. Dia sudah memelih Bapak Ibu Saudara dengan darahnya, dengan darahnya di atas kayu salib gunung Golgota, dengan darah yang mahal, lunas dibayar. Ya, oleh karena itu pastikan hidup saudara menjadi orang yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi masalah ini, karena masalah itu adalah perjalanan hidup. Ya, masalah itu adalah perjalanan hidup. Tapi pastikan bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya, atas rahmat-Nya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat beberapa anak-anak-Mu yang sedang menghadapi persoalan, masalah, problem. Mungkin mereka mengalami kelabu, mungkin mengalami situasi yang suram, yang tidak jelas. Namun kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memunculkan terang itu, Engkau akan memunculkan hak itu untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan segala persoalan kami, segala permasalahan anak-anakku di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak, Engkau akan menolong tepat pada waktunya, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sumber kekuatan ada di dalam tangan Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikanlah keteguhan, berikanlah Tuhan kekuatan untuk anak-anak-Mu dalam menghadapi masalah ini. Kami percaya Engkau mampu, Engkau sanggup melakukannya. Hal yang mustahil bagi manusia, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.